Halo semuanya, kenalin aku Reni. Aku bakalan nge-review buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan yang ditulis oleh Bapak Arthur Jefferson Maya. Aku bakalan nge-review khususnya di bab 1 ya. Nah oke, jadi di bab 1 itu judulnya adalah pendekatan kekuasaan dan sistem intrusif. Jadi ada 4 bagian. Bagian yang pertama atau bagian A itu menjelaskan tentang latar belakang. Kemudian yang kedua ada keamanan di Asia Tenggara. Yang ketiga sistem intrusifnya. Kemudian yang keempat itu kekuasaan Foucault dan Bourdieu. Nah jadi buku ini berakar pada doksa atau skema pemikiran bahwa sistem intrusif dan logosentrisme kedaulatan menjadi teks agung modernisme dalam kaitan politik kawasan. Di bab 1 ini juga ngebahas tentang konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan yang terjadi untuk mempertahankan eksistensi negara dalam politik kawasan. Sistem intrusif itu adalah bagaimana sebuah negara di luar kawasan yang mengintervensi di dalam konflik kawasan tersebut. Nah, jadi kekuatan dominan di sini atau kekuasaan dominan itu memotori hal tersebut. Kekuasaan tersebut adalah teks kedaulatan. Di dalam buku ini juga menjelaskan perilaku konflik antara negara-negara yang bersinggungan itu diakibatkan oleh identitas nasional yang berbeda atau kepentingan nasional yang berbeda. Nah, kepentingan nasional yang berbeda ini kemudian akan menjadi potensi atau sumber konflik. Nah, konflik yang terjadi di kawasan adalah konflik Laut Cina Selatan. Konflik Laut Cina Selatan antara negara-negara ASEAN, khususnya Filipina, Malaysia, dan Vietnam, dan Brunei juga, sama Cina sendiri. Nah, Cina mengklaim kawasan pulau dan perairan di sekitar Laut Cina Selatan merupakan bagiannya dia. Sedangkan negara-negara ASEAN yang tadi juga mengklaim hal yang sama, itu juga punya mereka gitu. Nah, kemudian di sini terjadilah konflik. Tidak ada yang mau mengalah karena sama-sama mempunyai kepentingan di sini. Dibilang identitas nasional di sini kan. Nah, ketegangan di Laut Cina Selatan ini sendiri merupakan konflik yang berkepanjangan. Artinya adalah sulit untuk diselesaikan, dan ini masalah dari lama banget sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Ketegangan ini akan terus berlanjut. Namun perlu kita ketahui juga bahwasannya menurut buku ini juga ketegangan ini selalu terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Cina sendiri. Di Laut Cina Selatan ketegangan ini terus terjadi, namun nyatanya tidak pernah terjadi perang terbuka antara negara-negara tersebut, maupun negara-negara lain juga tidak pernah terjadi tidak pernah terjadi perang militer di kawasan tersebut. Nah, buku ini kemudian ingin menjelaskan melalui sistem intrusif bahwasanya bagaimana potensi konflik dan tendensi politik yang tinggi di kawasan Laut Cina Selatan ini tidak menimbulkan perang terbuka. Ini yang kemudian bakal dijelaskan oleh buku ini. So, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang sistem intrusif. Selanjutnya kita ngebahas tentang sistem intrusif yang merupakan ide utama dari buku ini. Nah, sistem intrusif yang diangkat oleh buku ini, penulis mengangkat ide oleh Canturi dan Stephen Spiegel. Jadi, menurut Canturi dan Stephen Spiegel, dalam suatu sistem kawasan bukan hanya terdapat sektor inti dan periferial, tapi ada juga sistem intrusif, di mana sistem intrusif ini artinya adalah intervensi atau keterlibatan negara ekstra kawasan terhadap negara-negara yang berkonflik tersebut. Nah, jadi teori atau misalnya pemikiran dari Louis Canturi dan Stephen Spiegel ini akan menjelaskan kenapa tidak pernah terjadi perang di kawasan Asia Tenggara, padahal konflik dan tendensi politiknya tinggi. Keterlibatan negara-negara atau sistem intrusif ini ada yang signifikan dan ada juga yang tidak signifikan. Maksudnya adalah yang signifikan ini menghasilkan partisipasi politik, sedangkan yang tidak signifikan ini tidak menghasilkan partisipasi politik
yang berdampak pada keseimbangan kawasan. Nah, jadi partisipasi politik atau keterlibatan politik ini dapat berupa kerjasama yang signifikan, dapat berupa kerjasama ekonomi, militer, faktor kolonial, aliansi maupun komitmen pasukan militer. Sedangkan kerjasama yang tidak signifikan adalah kayak kerjasama bantuan materi, perdagangan, investasi, budaya, dan juga pendidikan. Pola keterlibatan yang signifikan akan berdampak deterrence bagi negara-negara kawasan. Jadi tidak bisa terjadinya perang terbuka. Kemudian berdasarkan argumen dari Canterbury dan Spiegel tadi, penulis buku ini mengelompokkan langkah-langkah sistem inklusif ke dalam 3 tujuan penting. Yang pertama, yaitu menentukan aktor-aktor ekstra kawasan sebagai sistem inklusif di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, menemukan proses keterlibatan partisipasi politik sistem inklusif di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga, menganalisis dampak sistem inklusif tersebut terhadap tidak terjadinya perang di Asia Tenggara. Nah, sekian review bukunya. Kalau misalnya teman-teman penasaran untuk membaca lebih lanjut, silakan dibeli bukunya atau dibaca. Thank you.